Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 12 saham. Saham-saham ini bisa kita pantau pada perdagangan besok hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode CEPIN ya. Oke, hari ini saham CEPIN berhasil menguat 1,84%. Penguatan harga dari saham CEPIN juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, dia berhasil break dari area resisten ya. Ini resisten di area harga 5.440 berhasil tembus. Ini kalau kita perhatikan saham CEPIN ini berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya dengan target kenaikannya di area harga sekitar 5.800 ya. Di sini ada area resisten di 5.800. Area support yang masih bisa kita perhatikan untuk entry possibly yakni di area harga kisaran 5.420-an. Kalau kita amati MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat ya. Ini beberapa kali saham CEPIN ini menguji area support MA5 dan ada kecenderungan harga tertahan dan ada kecenderungan pula harga ditarik ke atas ya. Jadi selama pergerakan saham CEPIN ini masih berada di atas garis MA5, maka saham CEPIN masih berpeluang dia akan kembali menguat dan target kenaikannya di area harga sekitar 5.800. Hari ini saham CEPIN berada di harga tertingginya di 5.650 ya. Ini kalau misalkan besok 5.650 ini berhasil ditembus, maka CEPIN berpeluang akan menguat. Namun sebaliknya kalau misalkan 5.650 ini gagal untuk ditembus, maka saham CEPIN ini berpotensi dia akan menguji area support di area MA5 ya, di area harga kisaran 5.370-an. Mudah-mudahan saham CEPIN mampu bertahan di atas area support MA5 ya. Oke, next kemudian ada saham kode ISAT. Oke, untuk saham ISAT hari ini juga dia berhasil menguat ya 4,55% di harga penutupan di 11.500. Kenaikan harga saham ISAT juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke. Target kenaikannya di sini ada area resisten di harga 12.250. Area support yang masih bisa kita pertimbangkan untuk entry beli ya di area harga kisaran 10.900-an ya. Selama pergerakan saham ISAT ini masih berada di atas garis MA5, maka saham ISAT ini juga masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, next. Kemudian ada saham JPFA. Oke, JPFA juga menarik ya. Dia berhasil menembus area resisten di 1.580. Hari ini penguatan harga saham JPFA juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Hari ini menguat 4,18% di harga penutupan di 1.620. Oke, target kenaikannya di sini masih ada area resisten di area harga kisaran 1.700 ya. Ini masih menarik, mudah-mudahan saham JPFA mampu melanjutkan penguatannya. Area support yang masih bisa dipertimbangkan untuk entry beli ya di area harga kisaran 1.580. Oke, next kemudian ada saham kode RMKE. Oke, untuk RMKE dia berhasil menembus area resisten MA200 ya. MA200 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham RMKE. Penguatan harga saham RMKE ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Penguatan harga ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena dia berhasil menembus area resisten MA200. Jadi area support yang masih bisa kita pertimbangkan untuk entry beli yaitu di area harga kisaran 590 ya. Selama pergerakan saham RMKE ini masih berada di atas harga 590 atau berada di atas area MA200, maka RMKE masih berpeluang dia akan menguat dan target kenaikannya di sini ada area resisten di range harga kisaran 650 hingga 700 ya. Namun sebaliknya kalau misalkan RMKE gagal bertahan di atas garis MA200, RMKE berpotensi dia akan koreksi ya. Dan kalau koreksi tentunya dia akan menuju ke area support paling dekat. Di sini ada area support MA5 ya. Ini kalau kita perhatikan MA20 ini sudah berhasil ditembus dan MA5 juga saat ini merupakan area support setelah MA200 ya. Oke. Mudah-mudahan RMKE mampu mempertahankan harganya di atas garis MA200 atau di area harga 590 ya. Oke, next kemudian ada saham kode SMDR. Oke, SMDR juga menarik ya. Dia menguat 4,95% di harga penutupan 382. Penguatan harga saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke. Target kenaikannya di sini ada area harga kisaran 400 ya. Ini kalau misalkan area resisten di harga 396 ini berhasil tembus, maka pergerakan SMDR berpulang ke 400 ya. Namun sebaliknya kalau misalkan
dia gagal menembus area resistance di harga 396, maka potensi SMDR akan koreksi, dan kalau koreksi tentunya dia akan menguji area support paling dekat. Di sini kita masih bisa mempertimbangkan area support ini di area harga kisaran 360 hingga 380-an ya. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan pergerakan saham SMDR berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode SMRA. Oke, untuk SMRA saat ini SMRA berhasil menguat ya, dia menguat 5,41% di harga penutupan 585. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Ini kalau kita perhatikan hari ini volume di SMRA ini ada peningkatan yang cukup signifikan ya, dibanding dengan volume selama beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang. Oke. Targetnya di sini ada area resistance di harga kisaran 600-an ya, 620 hingga 650-an. Oke, di sini kita lihat di sini ada area resisten ya di harga 590-an. Oke, saat ini SMRA memang tepat ada di area resisten ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham SMRA, teman-teman bisa menunggu dia berhasil ditutup di atas harga 600-an ya. Karena kalau misalkan dia gagal menembus area harga 600, maka SMRA berpotensi dia akan kembali koreksi, dan kalau misalkan koreksi, di sini masih ada area support yang juga bisa kita pertimbangkan untuk entry beli yang di area kisaran 570-an ya di sini. Oke. Dan di sini MA 200 ini juga merupakan area support untuk SMRA. Selama pergerakan saham SMRA masih berada di atas garis MA 200, maka SMRA masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode TINS. Oke, untuk saham TINS saat ini ada di area support ya di MA5. Hari ini menguat 4,12% dan penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat ya. Beberapa kali TINS menguji area support MA5. Oke. Target kenaikannya di sini ada area harga kisaran 1095 ya, atau hingga 1100 ya. Jadi selama pergerakan saham TINS masih berada di atas harga 990, maka TINS masih berpeluang dia akan menguat. Dan saat ini TINS masih ada di area support, jadi kita bisa pertimbangkan untuk melakukan entry beli ya di saham TINS ini. Selama pergerakan saham TINS masih berada di atas garis MA5, tentunya saham TINS masih berpeluang dia akan kembali menguat. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol dari MA5, dia akan koreksi, dan kalau koreksi dia akan menguji area support di garis MA20 di harga kisaran 900. Oke, jadi kita bisa mengamati pergerakan saham TINS besok. Mudah-mudahan saham TINS mampu melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode MTK. Oke, untuk MTK juga saat ini masih ada di area support ya di MA5. Hari ini menguat 3,72% di harga penutupan di 446. Penguatan harga MTK ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat ya. Jadi selama pergerakan saham MTK ini masih berada di atas garis MA5, tentunya saham MTK masih berpeluang dia menguat, dan target kenaikannya di sini ada area resistance di garis MA 200 di harga kisaran 520 ya. Oke, di sini kalau kita amati ini ada area resisten ya di area harga kisaran 450 hingga 460-an. Ini kalau misalkan MTK berhasil menembus area harga 460, dia akan naik ya, dia akan menguji atau menuju area resisten di garis MA 200 teman-teman. Oke, mudah-mudahan MTK berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode MPMA. Oke, MPMA. Oke, MPMA hari ini menguat 2,38%. Dia berhasil menembus area resistance MA 200 ya. Target terdekat atau target jangka pendek di area resistance di harga 675 ya. Kalau 675 berhasil ditembus, maka dia akan menuju ke area resistance berikutnya di harga 725. Oke, ini masih cukup menarik, dia masih ada di area MA 200. Mudah-mudahan MA 200 merupakan area support yang cukup kuat dan mampu menahan harga dari saham MPMA sehingga dia mampu bertahan dan tidak jebol dari area MA 200 ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk MPMA. Next kemudian ada saham kode ELSA. Oke, ELSA hari ini menguat 1,74%. Namun kalau kita lihat volumenya kurang mendukung ya. Hari ini volumenya juga lebih kecil dibanding dengan volume kemarin. Oke, ini area support yang masih bisa kita pertimbangkan di area harga kisaran 450 ya, di area MA5, di area harga kisaran 450 hingga 460-an. Ini area support ya, atau area entry beli. Oke, target kenaikannya di sini ada area harga kisaran 525. Oke, ini masih cukup menarik, ini pergerakannya juga masih berada di atas garis MA5 ya. Oke, next kemudian ada saham kode BRIS.
Oke, untuk saham BRIS dia masih di area support MA20 MA5. Targetnya di area resistance di area kisaran 2670 ya. Oke, jadi selama pergerakan saham BRIS masih ada di atas garis MA20, tentunya saham BRIS ini masih berpeluang dia akan kembali menguat. Oke, next kemudian ada saham kode auto. Oke, untuk auto dia masih tertahan di atas garis MA5 dengan target jangka pendek di MA200 di harga kisaran 2200 ya. Area support atau area beli masih bisa dipertimbangkan di area harga kisaran 2120-an atau masih berada di atas garis MA5. Karena kalau misalkan auto masih berada atau tertahan di atas garis MA5, auto masih berpeluang dia akan muat, namun penguatannya juga kalau kita lihat ini juga sedikit agak terbatas ya, karena ini MA200 juga cukup dekat dengan area MA5 ini teman-teman. Oke. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham auto. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.